Nah, si Mbah Rekso itu pun bilang ke Pak Wasis, orang ini sudah tak ambil sebagai tumbalnya. Ini tumbal pertama. Jadi kamu jangan ikut-ikut. Nah, waktu itu Pak Wasis ini kan menjawab, oke, kalau memang seperti itu, aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itu maumu, itu tanggung jawabmu sendiri nanti pada Tuhan. Tapi yang kami minta, tolong tunjukkan jasadnya. Kamu jangan sembunyiin jasadnya. Dia itu punya keluarga. Sakno kasihan. Pak Wasis ini bilang ke Wawan, Wan, gak usah ngomong mbek bojomu yo. Kalau janinnya ini nanti akan dijadikan tumbal. Sekarang kamu langsung cari aja ayam cemani 11 ekor sebelum jam 11 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rencang semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, selalu diberikan kelancaran dalam beraktivitas dan juga kelancaran rezeki. Kembali lagi berjumpa dengan saya Sukma Arga, dan alhamdulillah di video kali ini kembali saya akan bercerita tentang satu kisah horor yang berkaitan dengan tumbal nyawa pabrik gula peninggalan Belanda. Nah, buat rencang semua yang menonton tayangan kali ini dan belum subscribe, yuk subscribe dulu dan jangan lupa untuk klik notifikasi loncengnya. Tentunya agar channel ini semakin berkembang dan saya semakin bersemangat lagi dalam membagikan cerita-cerita terbaru, dan semoga amal kebaikan rencang semua dibalas sesuatu yang lebih besar dan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, tanpa berlama-lama, pasang headphone masing-masing dan tetap waspada sekeliling Anda. Oke, untuk cerita kali ini aku mau cerita tentang sebuah pabrik gula yang terkenal sangat angker. Jadi pabrik gula ini ada di sekitaran daerah Jawa Tengah. Nah, sebelumnya aku mau cerita dulu tentang sedikit pengalamanku ketika kuliah, yang ternyata pengalamanku ini berhubungan dengan satu sejarah besar yang ada di Indonesia. Jadi dulu pas masa-masa kuliah itu aku ini pernah main ke daerah Bandung. Jadi aku ini punya temen yang sama-sama kuliah. Kalau aku kuliahnya ini di Semarang, nah temanku ini kuliahnya di Bandung. Jadi temanku ini namanya Zaki. Dia kuliah di Bandung. Aku ini sempat main ke sana. Nah, waktu di Bandung, aku ini nginep kalau nggak salah 3-4 hari. Nah, pada waktu di sana banyak hal baru yang menurutku itu cukup unik. Yang pertama, ketika temanku ini ngajak ke sebuah warung makan. Jadi ketika makan itu tiba-tiba pemilik dari warung itu ngasih teh tawar. Nah, awalnya aku ini kaget. Aku ini kan bilang ke temanku itu kan si Zaki, "Jak, kok dikasih teh tawar ya?" "Loh iya, enggak apa-apa, itu gratis." Nah, lain hari lagi, ini sama aja. Aku makan lagi kan di pinggir jalan, makan bubur, terus di malam harinya aku ini sempat makan nasi goreng. Itu sama aja, selalu pas aku ini lagi makan, aku ini dikasih teh tawar ini secara gratis. Nah, aku ini kan sempat tanya sama si Zaki ini kan, "Jak, memang kalau di daerah Bandung itu
tiap makan dikasih teh tawar ya gratis. Nah temanku ini menjawab, si Zaki, ya memang kalau kita makan di warung itu pasti digratisin, dikasih teh tawar. Jadi kalau kita pengen minum teh manis atau es teh manis ya harus bilang, kalau enggak ya pasti ngasihnya teh tawar dan itu pun gratis. Jadi kalau teh tawar itu gratis, kalau kita mau yang manis itu ya kita harus bayar rencang semua. Nah mungkin beberapa rencang yang berasal atau berdomisili di daerah Jawa Barat ini pasti paham ya tentang ini. Jadi dari situlah aku itu mulai senang belajar sejarah gitu loh. Kemudian di lain harinya aku ini baru paham, oh ternyata ada sejarah panjang tentang itu semua. Kenapa di daerah Jawa Barat itu selalu dikasih teh gratis, terutama teh tawar. Jadi ternyata seperti ini. Di sekitar tahun 1825 ada sebuah perang. Jadi perang ini perang besar di tanah Jawa. Jadi ada perang besar yang sampai-sampai membuat pihak Belanda ini rugi besar dan membuat mereka itu punya hutang yang menumpuk. Dan pada akhirnya perang ini pun berjalan sampai 5 tahun dan berakhir di tahun 1830. Nah, orang-orang ini menyebut perang ini dengan perang Diponegoro, atau ada juga yang menyebutnya dengan perang Jawa. Jadi pada waktu itu benar-benar Pulau Jawa ini luluh lantak dan Belanda ini kocar-kacir sampai menghabiskan banyak sekali material untuk perang ini. Nah, sampai kemudian di tahun 1830 itu Pangeran Diponegoro ini dibujuk oleh pihak Belanda. Beliau ini ditipu gitu loh. Disitulah akhirnya Pangeran Diponegoro ini kemudian ditangkap ini secara paksa lalu dibuang di Makassar sampai pada akhirnya beliau ini wafat di sana. Nah, setelah rugi besar itulah di tahun 1830 Belanda kemudian memaksa rakyat pribumi untuk tanam paksa. Nah, orang-orang pribumi itu dipaksa untuk menanam tebu terutama di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Karena menurut mereka karakter tanah di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah itu memang paling cocok untuk ditanami tebu. Nah, kemudian tebu ini kan diproses. Tebu ini diproses lagi, digiling di sebuah pabrik. Kemudian baru diolah ini menjadi gula. Sedangkan kalau di daerah Jawa Barat, karakter tanahnya ini lebih cocok untuk ditanami teh dan kopi. Nah, mungkin inilah yang menyebabkan kenapa di daerah Jawa Barat itu sampai sekarang terkenal dengan tehnya. Dan selalu kalau di sana itu disuguhi teh secara gratis, terutama teh tawar ketika makan di warung. Sedangkan kalau di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, terutama di daerah Jawa Tengah, kita tahulah banyak sekali masakan-masakan atau minuman yang manis sekali rasanya. Jadi manis ini menjadi ciri khas, sangat-sangat berkesan kalau di daerah Jawa Tengah. Karena mungkin di daerah Jawa Tengah ini sangat banyak sekali pabrik gula. Nah, kurang lebih secara singkatnya seperti itu rencang semua. Oke, sekarang kita masuk ke ceritanya. Jadi cerita kali ini dikirim oleh satu rencang kita yang bernama Obi. Jadi Obi ini anak asli dari satu daerah di sekitaran Jawa Tengah, di mana di daerah tempat tinggalnya Obi itu terdapat satu pabrik gula peninggalan Belanda. Jadi pada masa-masa penjajahan itu ada banyak sekali pabrik gula memang, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di tempatku ini juga ada. Namanya ini Comal Baru. Ada pabrik gula peninggalan Belanda. Nah, kemudian pada masa-masa perang kemerdekaan, banyak dari pabrik itu yang dibumi hanguskan oleh orang-orang pribumi. Jadi pabrik-pabrik itu dibakar. Kira-kira ada sekitar 17 pabrik gula pada waktu itu yang sudah dibumi hanguskan. Tapi ada satu pabrik gula ini yang kemudian diaktifkan kembali dan sampai hari ini pun masih aktif. Jadi masih aktif ini dalam artian masih menggiling tebu sampai sekarang dan memprosesnya ini menjadi gula. Nah, sedikit informasi yang berkaitan dengan satu pabrik gula dalam cerita Mas Obi ini, bahwa ada beberapa hal yang sampai sekarang ini masih dilakukan. Jadi seperti memberikan sesaji atau sesajen ini maupun menggelar satu ritual yang namanya itu temanten tebu. Dan waktu acara ritual tersebut ada sesuatu ini yang dilaksanakan.
Jadi di sana itu digelar sebuah pasar malam untuk pesta rakyat. Jadi temanten tebu ini adalah tebu yang dikawinkan layaknya orang-orang yang kawin atau menikah gitu. Jadi tebu ini adalah tebu jantan dan tebu betina. Jadi tebu jantan dan betina ini dikawinkan gitu loh. Lalu diarak ini keliling desa dan diantar dengan sebuah kereta kencana. Sampai kemudian ada pula prosesi akad nikah dan segala macamnya. Nah, ternyata tebu inilah yang nantinya menjadi tebu pertama yang digiling ini di pabrik gitu. Nah, ketika masa-masa penggilingan itu di antara bulan Mei sampai bulan Oktober, pada saat itulah para pekerja ini melakukan ritual semacam itu. Mereka ini punya harapan supaya gilingan dari tebu-tebu mereka itu berakhir bagus dan tidak ada halangan sama sekali. Jadi setiap tahun para pekerja di sana itu memang melakukan ritual semacam itu. Nah, sampai kemudian ada satu orang, kita sebut saja di sini dengan nama Pak Wasis gitu ya. Karena cerita ini agak sensitif, jadi semua nama ini disamarkan, termasuk Mas Obi ini yang ngirim cerita. Nama sebenarnya bukan Mas Obi itu. Oke, kita lanjutkan. Jadi sampai kemudian ada satu orang di sini kita sebut saja namanya Pak Wasis. Pak Wasis ini dulunya adalah kuncen dari pabrik gula tersebut. Kemudian Pak Wasis ini sudah memasuki masa pensiun dan waktu itu Pak Wasis ini bercerita ke Mas Obi kalau pabrik itu dulu pernah meminta tumbal. Jadi ada 6 orang yang jadi korban tumbal pada waktu itu. Nah, kebetulan Mas Obi dan Pak Wasis ini adalah tetangga, jadi rumahnya ini saling berdekatan. Dan pada suatu malam Mas Obi dan Pak Wasis ini lagi ada di sebuah angkringan. Mereka itu sedang ngopi. Nah, di situ Mas Obi ini akhirnya bertanya ke Pak Wasis mengenai cerita tentang tumbal di pabrik gula tersebut. Karena cerita itu memang apa ya, bisa dikatakan sangat terkenal gitulah di wilayah sekitar situ. Jadi Mas Obi ini tanya sama Pak Wasis, "Pak, ini kok sampai ada 6 tumbal orang itu gimana ceritanya, Pak? Padahal kan dulu-dulunya itu enggak pernah ya, Pak, ada tumbal semacam itu. Paling ya yang aku tahu ini cuma ayam cemani, paling cuma kembang 7 rupa dan lain-lain lah. Ini kok bisa sampai tumbal 6 nyawa orang itu gimana, Pak?" Nah, dari situ Pak Wasis ini kemudian menjelaskan. Pak Wasis ini menjelaskan sambil santai merokok di angkringan itu. Jadi beliau ini bercerita, "Iya, Mas. Jadi dulu itu sempat tak ingatkan. Jadi ada kuncen yang baru. Di situ sudah pernah tak ingatkan. Istilahnya dia ini kan kuncen juniorku. Jadi ada kuncen baru, kuncen ini kuncen juniorku. Dia ini pernah tak ingatkan kalau sajinya itu harus lengkap. Ini berbagai macam jenisnya ini harus lengkap. Jadi kamu jangan sampai tidak ngasih salah satunya. Bisa jadi sing bau rekso nanti marah. Apalagi sing bau rekso di sana itu bisa dikatakan pendatang baru gitu loh, demit pendatang baru. Dan sing bau rekso yang baru ini lebih jahat dari yang sebelumnya. Jadi tubuhnya itu tinggi sampai kecerobong asap dan tubuhnya itu bulu semua. Telinganya ini lancip. Seringkali itu dia mengeluarkan air liur ini terus-menerus. Jadi para pekerja sudah tak ingetin, termasuk juga bos-bosnya itu sudah tak ingetin, Mas. Pokoknya jangan sampai sajenya kurang. Kalau sajenya kurang, nanti sing bau rekso itu bisa marah. Nah, akhirnya terjadilah hal semacam itu. Jadi kuncen yang baru ini memang tidak memasukkan salah satu syarat sajenya. Jadi ketika proses ritual itu ada beberapa syarat yang tidak dipenuhi. Nah, ketika ada orang-orang yang tanya, "Loh Pak, kok nggak dikasih sajen yang ini?" Nah, kuncen yang baru itu bilang, "Udah enggak apa-apa Pak, nanti biar tanggung jawabi aku." Dan ternyata setelah ritual itu berjalan, ada permintaan dari sing bau rekso itu. Jadi sing bau rekso itu bilang, "Kalau sajennya ini tidak kamu penuhi, aku minta tumbal manusia." Nah, kondisinya di situ ada salah satu orang yang kesurupan. Jadi orang yang kesurupan itu kesurupan raganya ini dari sing bau rekso ini. Kemudian dia berbicara seperti itu, "Aku minta 6 tumbal manusia. Ndak mau turuti, tak pateni kabeh." Jadi marah-marah sing bau rekso ini. Nah, pada saat itulah 2 bos besar dari perusahaan pabrik gula ini mendatangi Pak Wasis. Karena istilahnya Pak Wasis ini kan senior, tapi kondisinya pada saat itu beliau ini kan sudah pensiun. Nah, begitu didatangi oleh 2 bos besar itu,
Pak Wasis ini kan ditanya, Pak, ini kami minta tolong Pak, pabrik ini dalam masa-masa genting, Sing Bau Rekso di sana ini minta tumbal 6 nyawa orang, ini gimana kalau nggak dicegah? Nanti 6 orang karyawan itu bisa meninggal, 6 pekerja ini bisa meninggal. Nah, Pak Wasis pada waktu itu sempat mengingatkan sama bos-bos ini, ya saya ini tidak bisa ngapa-ngapain tuh Pak, karena saya kan sudah sering memperingatkan sama kuncen yang baru itu untuk jangan sampai meninggalkan salah satu syarat dari sajen, apapun itu, karena nanti bisa kacau. Dan pada akhirnya karena Pak Wasis ini ya seperti nggak sanggup, bos-bos ini kan pulang kembali ke pabrik gula itu. Nah, singkat cerita, beberapa hari kemudian 2 bos besar itu datang lagi dengan membawa 1 koper besar. Kemudian salah satu dari bos itu bilang ke Pak Wasis, ini Pak, Brak, ada uang 100 juta, Bapak terima. Tapi tolong Pak, itu dibereskan Sing Bau Rekso yang ada di sana. Karena berhari-hari ini kami tidak bisa memulai proses penggilingan Pak. Di sana itu seringkali Sing Bau Rekso itu ngamuk. Banyak barang-barang yang dijatuhin, dibikin rusak. Karyawan banyak yang kesurupan. Nah, kemudian Pak Wasis ini kan bilang lagi ke bos-bos itu, Pak, bukannya saya nggak mau terima uang 100 juta ini. Bukan saya juga nggak berani. Tapi karena syarat, yang beberapa syarat ini sudah tidak bisa dipenuhi, jadi ya udah terlambat. Yowes pokoknya sekarang, mau nggak mau, panjenengan semua ini ya harus bisa terima resiko. Kita lihat aja gimana hasil akhirnya nanti. Nah, akhirnya bos-bos ini pun pulang ke pabrik gula itu dan mulailah proses pertama dari penggilingan tebu. Jadi pada waktu itu mesin ini kan mulai dinyalakan gitu. Nah, proses penggilingan tebu ini pun dimulai sampai pada 1 hari, 2 hari, semuanya ini lancar. Dan pada hari ketiga, ketika proses penggilingan itu masih berlangsung, mesin penggilingan ini tiba-tiba mati. Nah, padahal sejak pertama pabrik tersebut berdiri, mesin itu tidak pernah mati sama sekali. Nah, entah kenapa pada waktu itu tiba-tiba mesin ini mati. Dan semua karyawan yang bekerja di sana, baik karyawan yang lama ataupun karyawan yang baru, ini kan akhirnya panik. Loh, kok mesin ini tiba-tiba mati? Padahal selama ini mesin tidak pernah mati. Nah, nggak lama kemudian, salah satu mekanik ini kan datang dengan tergopoh-gopoh gitu. Mekanik ini langsung benerin mesin itu. Dan ternyata setelah dicek ini nggak ada kendala apapun. Nah, si mekanik ini pun laporan kan sama bos pabrik itu. Dia ini bilang, nggak ada apa-apa Pak. Mesin ini kondisinya normal dan masih bagus. Tapi nggak tahu kenapa kok mesin ini tiba-tiba mati. Nah, akhirnya salah satu dari bos di situ menghubungi Pak Wasis lagi. Jadi Pak Wasis ini langsung dikontak gitu, Pak, tolong Pak, segera ke pabrik. Ini tolong mesin dicek, kok tiba-tiba mati Pak. Nah, kondisinya Pak Wasis ini kan tahu, selama beliau ini bekerja di sana gitu kan, mesin itu tidak pernah mati, tidak pernah mengalami kerusakan sekalipun selama proses penggilingan. Kemudian Pak Wasis ini bilang, oh ya sudah, kalau gitu nanti saya ke sana. Nah, Pak Wasis pun berangkat menuju ke pabrik gula itu, tempat dulu dia ini bekerja. Nah, setelah sampai di sana, langsung kan mesin ini dicek sama Pak Wasis, dan ternyata benar, dari pengakuan Pak Wasis, beliau itu melihat ada sosok ini tinggi besar, tingginya ini sampai cerobong asap. Jadi posisi tangannya ini nutupi cerobong asap itu, dan air liur dari sosok besar itu terus-menerus menetes. Nah, matanya ini merah sambil menatap ke arah bawah, dan suaranya itu menggeram. Nah, kata Pak Wasis, kalau orang yang bisa melihat dengan mata batin, pasti akan melihat kalau di situ ada sosok yang sangat besar, tinggi besar, baunya ini sangat busuk. Nah, waktu itu Pak Wasis ini cuma bilang, oh ini dia penyebabnya. Dan tidak lama setelah itu, Pak Wasis ini kan langsung menuju ke belakang pabrik. Jadi di belakang pabrik gula itu ada satu pohon beringin yang sangat besar. Jadi pohon beringin itu usianya kira-kira udah ratusan tahun. Kemudian nggak begitu lama Pak Wasis ini duduk di situ, di bawah pohon beringin itu. Beliau mencoba untuk berdialog dengan Sing Bau Rekso yang ada di sana. Nah, jadi dalam kontak batinnya, Pak Wasis itu diberi satu syarat oleh Sing Bau Rekso itu. Kemudian Pak Wasis ini bilang ke para karyawan yang ada di sana untuk menyediakan kembang 7 rupa dan 1 ekor ayam cemani. Jadi ayam cemani ini adalah ayam yang warnanya hitam semua. Matanya, kakinya, paruhnya semuanya ini hitam ya. Sekedar untuk informasi. Dan memang ayam cemani ini sangat sulit dicari. Kalaupun toh ada, harganya itu selalu mahal rencang semua.
Nah, kembali ke cerita. Kemudian salah satu karyawan yang ada di pabrik gula itu mulai mencari ayam cemani. Dan setelah dapat, ayam cemani itu kemudian disembelih. Lalu darah dan bangkainya itu diletakkan di dekat mesin giling itu. Nah, 2 jam kemudian mesin giling ini mulai jalan lagi seperti biasa gitu loh. Nah, para karyawan itu yang ada di sana ini kan heran. Ini kok bisa jalan ya setelah dikasih sajen? Padahal tadi sudah berusaha dibereskan secara ilmu mekanisme, tapi nggak bisa jalan. Tapi ini kenapa? Ketika Pak Wasis ini datang memberikan sajen, kok langsung nyala? Jadi semua karyawan yang ada di sana ini benar-benar heran. Dan tidak lama setelah itu, Pak Wasis ini selesai kan memberi sajen itu, beliau ini pulang ke rumahnya. Nah, setelah pulang ke rumah, nggak lama kemudian Pak Wasis ini mencoba berdialog. Jadi beliau ini berdiam diri di dalam rumahnya dan mencoba berdialog dengan Sing Baurekso yang ada di sana. Nah, dalam penelusurannya itu, Pak Wasis ini mengemukakan bahwa beliau ini mencoba untuk berdiskusi, mencoba negosiasi dengan sosok itu. Pak Wasis ini sempat bilang, "Bu ya jangan minta tumbal 6 orang manusia. Kami ini cuma mampunya ya ayam cemani dan kembang 7 rupa. Kalau kambing atau sapi, ya kami mungkin masih bisa mampu memenuhi. Tapi kalau sampean minta 6 orang manusia sebagai tumbalnya, ya maaf, kami tidak mampu. Gimana?" Nah, ternyata Sing Baurekso ini tidak terima. Tetap ngotot minta 6 tumbal manusia. Karena di awal penggilingan tebu itu sajinya udah tidak lengkap rencang semua. Lalu di keesokan harinya, Pak Wasis ini kembali kan menyampaikan ke pihak pabrik gula bahwa Sing Baurekso ini mintanya tetap 6 tumbal manusia. Nah, singkat cerita, berita ini akhirnya kan menyebar di kalangan para karyawan. Lalu pada suatu siang, ada 3 orang karyawan yang sedang makan dan ngobrol di kantin pabrik. Kita sebut saja namanya Santo, Wawan, dan Angga. Nah, mereka ini sedang makan sambil ngobrol di situ. Kemudian salah satu dari mereka yang namanya Santo ini bilang ke Angga, "Enggak, ini yang mati duluan. Kayaknya kamu loh, enggak." Nah, di situ Angga ini kan menjawab, "Enggak lah, paling kamu duluan toh." Nah, akhirnya salah satu temennya lagi yang namanya Wawan ini kan bilang, "Kalian ini gimana? Mati kok dibuat bercandaan. Lah mau gimana? Ini pabrik udah minta tumbal 6 manusia. Ya siapa lagi kalau bukan kita-kita? Kita-kita ini udah masuk di dalam lingkaran itu," kata si Santo. Nah, meskipun pada waktu itu suasana di pabrik ini sudah mulai tegang, akan tetapi masih ada beberapa orang yang ya bisa dikatakan berpikir positif gitu. Jadi ada salah satu karyawan yang kemudian ini berucap, "Alah, wong hidup mati itu ya urusannya Gusti Allah. Ngapain kita repot-repot mikirin itu? Kalau toh memang kita meninggal di tempat kerja ini, ya memang sudah takdir kita. Sudah waktunya kita meninggal, bukan karena Sing Baurekso itu." Nah, singkat cerita, setelah makan siang itu, mereka pun kembali bekerja. Dan ternyata benar, ketika masuk di jam 2 siang, ada beberapa karyawan ini yang mulai mencari Santo. Jadi Santo ini tidak kelihatan setelah jam makan siang tadi. Sampai kemudian di jam pulang kerja pun Santo ini belum juga kelihatan. Sampai pada akhirnya semua karyawan pabrik gula itu mulai mencari Santo sampai ke rumahnya. Dan ternyata Santo ini juga belum pulang di rumahnya. Istrinya juga udah nungguin kan. Iya, biasanya Mas Santo ini jam segini udah sampai rumah. Tapi ini kok belum ya? Mas Santo ini kemana toh? Nah, dari situlah semua orang itu jadi panik. Mereka nyari di pabrik ternyata tidak ketemu. Tidak ada Santo di pabrik. Jejak-jejaknya tidak ada sama sekali. Mereka juga tanya sama orang yang terakhir ada di pabrik itu. Mereka juga tidak melihat. Nah, kemudian ada salah satu karyawan yang punya inisiatif untuk menghubungi Pak Wasis. Jadi Pak Wasis ini bilang setelah dihubungi itu kan ke mereka semua, "Ya wes, nanti malam saya tak ke pabrik." Nah, singkat cerita Pak Wasis ini kan malam-malam ini langsung datang ke pabrik dan melakukan kontak batin. Jadi Sing Baurekso yang ada di sana itu bilang, "Orang ini sudah tak ambil sebagai tumbalnya. Ini tumbal pertama. Jadi kamu jangan ikut-ikut." Nah, waktu itu Pak Wasis ini kan menjawab, "Oke, kalau memang seperti itu, aku juga nggak bisa ngapa-ngapain. Itu maumu, itu tanggung jawabmu sendiri nanti pada Tuhan. Tapi yang kami minta, tolong tunjukkan jasadnya. Kamu jangan sembunyiin jasadnya. Dia itu punya keluarga. Sakno kasihan." Nah, Sing Baurekso itu pun bilang ke Pak Wasis, "Besok kamu cari di bawah tangga. Kamu sekarang pulang." Nah, akhirnya Pak Wasis pun pulang. Dan keesokan harinya Pak Wasis ini kan bilang sama karyawan yang lain, "Coba kalian semua cari di bawah tangga." Karena pesan dari Sing Baurekso itu,
Santo meninggal di bawah tangga. Nah, ketika para karyawan ini mencari di bawah tangga, mereka ini nggak menemukan keberadaan Santo di sana. Dan setelahnya ketika Pak Wasis yang jalan ke sana, Santo ini langsung ketemu. Jadi posisi jasadnya Santo itu ada di bawah tangga persis. Dan kepalanya itu, mohon maaf, sudah hancur dan mengeluarkan banyak darah. Nah, yang bikin aneh, ternyata di bawah tangga itu tempat Santo meninggal seringkali dilalui oleh para karyawan ketika mereka tadi ini sedang mencari keberadaan Santo dari kemarin-kemarin juga. Tapi pada saat itu nggak ada satupun orang karyawan yang melihat jasadnya Santo. Seolah-olah jasad Santo ini ditutupi oleh Sing Bau Rekso. Nah, singkat cerita, setelah kejadian itu Santo langsung dibawa ke rumahnya dan dimakamkan. Nah, pada waktu itu kondisi pabrik ini sudah, ya bisa dikatakan benar-benar mencekam. Karena mereka itu merasa ini tumbal sudah mulai berjalan. Ini siapa lagi ya habis ini yang mati. Nah, seiring berjalannya waktu hari, ada satu orang karyawan yang tiba-tiba entah kenapa dia ini mungkin pikirannya lagi kosong atau apa. Jadi pada waktu itu dia ini sedang menggiling tebu. Nah, tiba-tiba mesin giling ini menarik tangannya. Nah, kemudian dia pun meninggal di tempat. Hancur semua tubuhnya itu. Nah, singkat cerita lagi, berjalannya hari, para karyawan ini semakin panik. Bos-bos di situ pun panik. Kemudian mereka itu bilang ke Pak Wasis, ini gimana Pak? Tumbal udah mulai jalan. Tumbalnya enggak main-main loh Pak, tumbalnya manusia. Nah, Pak Wasis di situ kembali bilang, lah saya ya enggak bisa ngapa-ngapain. Saya kan udah bilang dari awal, kalau syarat sajen itu harus dipenuhi. Jangan sampai ada yang kelewat. Nah, kalau udah kayak gini, ya udah kita semua yang susah toh. Nah, singkat cerita, di malam harinya Pak Wasis ini coba lagi untuk masuk ke dimensi jin kan, karena udah ada kejadian tumbal ini udah mulai berjalan. Nah, Pak Wasis ini masuk ke dimensi jin dan di sana beliau ini coba berdiskusi dengan satu sosok penunggu yang ada di wilayah sana. Nah, singkat ceritanya ketika selesai masuk ke dimensi lain itu, ada satu orang karyawan ini yang kebetulan pada waktu itu menemani Pak Wasis, ini tanya ke Pak Wasis, Pak, tadi ketemu sama siapa Pak? Nah, Pak Wasis ini pun bilang di situ, tadi aku habis ketemu Dewi Lanjar. Jadi Dewi Lanjar ini merupakan penguasa jin yang ada di wilayah itu. Dan semua sosok jin ini memang tunduk padanya. Jadi pada saat Pak Wasis menemui Dewi Lanjar, Pak Wasis ini mengungkapkan keinginannya supaya Sing Bau Rekso yang ada di pabrik gula ini mengurungkan niatnya agar tidak ada lagi tumbal-tumbal manusia. Nah, setelah itu sosok Dewi Lanjar ini mencoba berdiskusi dengan Sing Bau Rekso yang ada di sana, memerintahkan supaya tidak lagi mengambil tumbal manusia. Tapi Sing Bau Rekso ini tidak mau terima. Dia ini tetap ngotot, ingin tumbalnya ini manusia. Nah, sampai pada akhirnya Sing Bau Rekso ini pun berhasil dibujuk untuk tidak lagi mengambil tumbal manusia. Akan tetapi dia ini punya satu keinginan khusus. Jadi Sing Bau Rekso ini bilang, kalau memang tidak mau tumbal yang terakhir ini manusia, siapkan 11 ayam cemani saat ini juga, sebelum jam 11 malam. Padahal waktu itu sudah masuk jam 10 lebih 15 menit malam. Nah, kalau di logika rencang semua, ini kan sangat tidak masuk akal, sangat tidak masuk akal. Apalagi di situ ada bocoran. Pak Wasis ini sebenarnya sudah tahu siapa yang akan jadi tumbal selanjutnya. Yang jadi tumbal selanjutnya ini adalah janin yang ada di perut istrinya Wawan. Ingat kan yang di depan itu, salah seorang karyawan dan teman dari almarhum si Santo. Jadi istri dari Wawan ini memang kebetulan sedang hamil 8 bulan dan Sing Bau Rekso ini menginginkan janinnya ini yang diambil. Nah, pada waktu itu Pak Wasis ini cuma diem. Dia ini tidak bilang ke siapapun kecuali ke Wawan ini. Pak Wasis ini bilang ke Wawan, Wan, gak usah ngomong mbak bojomu yo. Kalau janinnya ini nanti akan dijadikan tumbal. Sekarang kamu langsung cari aja ayam cemani 11 ekor sebelum jam 11 malam. Ayo, ini tinggal 45 menit lagi. Nah, pada waktu itu Wawan ini bilang ke Pak Wasis, lah terus gimana caranya Pak? Saya ini bisa dapat 11 ekor cemani sebelum jam 11 malam. Ini aja udah jam 10 lebih 15 menit Pak. Kita cari 11 ayam cemani kemana? Sedangkan satu ayam cemani aja susahnya minta ampun. Apalagi harganya mahal Pak. Kemudian Wawan ini pun nampak pasrah. Yos lah Pak, kalau memang seperti itu, aku cuma bisa pasrah pada Gusti Allah. Nah, pada waktu itu Pak Wasis ini bilang ke Wawan, Yos Wan, gini Wan, kalau memang seperti itu, nanti ketika janin anakmu diambil oleh Sing Bau Rekso, mudah-mudahan sukmanya itu tetap
di janin anakmu. Jadi nanti ketika kamu mimpi anakmu, kamu coba dalam mimpimu itu kamu ambil anakmu, kamu rebut anakmu, dan kamu langsung makamkan waktu itu juga. Nah singkat cerita, bener aja, di sekitar jam 12 malam, istrinya Wawan ini terjatuh di kamar mandi. Kemudian Wawan ini langsungan pulang ke rumahnya. Dan ternyata istrinya ini udah dibawa ke rumah sakit oleh para tetangganya. Nah ketika Wawan berada di rumah sakit, ada laporan kalau janinnya itu mengalami keguguran. Dan di malam itu juga Wawan ini kemudian menguburkan janin anaknya itu di pemakaman. Nah setelah itu Wawan ini kan tidur, dia ini beristirahat. Jadi ketika Wawan ini tidur, dia ini beristirahat, Wawan ini mengalami satu mimpi. Jadi persis dalam mimpinya itu seperti apa yang dikatakan oleh Pak Wasis. Jadi Wawan ini bermimpi, janin anaknya ini dibawa oleh sosok yang hitam dan besar, tinggi besar. Akhirnya Wawan ini kan lari, mengejar sosok hitam itu yang membawa anaknya. Kemudian Wawan ini merebut janinnya itu dan langsung menguburnya di pemakaman. Kemudian ini didoakan. Nah singkat cerita, Wawan ini kan cerita ke Pak Wasis. Intinya, ya saya ini sudah melewati proses panjang lah Pak. Saya ini sudah melewati proses yang sangat panjang. Di sini saya sudah ikhlas. Nah Pak Wasis di situ pun bilang, ya sudah Wan kalau seperti itu, yang ikhlas saja. Toh anakmu itu sudah pasti masuk surga. Karena dirinya ini masih suci, masih fitrah. Dan ternyata tumbal 3 orang manusia itu gak selesai sampai di situ rencana semua. Masih ada 3 tumbal lainnya. Jadi masih ada sisa 3 tumbal lainnya. Tapi Pak Wasis pada waktu itu gak bisa menceritakan sama Mas Obi yang mengirimkan cerita ini. Karena menurut Pak Wasis, kejadian yang menimpa 3 tumbal lainnya ini sangat tragis. Dan sampai hari ini pun karyawan-karyawan di sana itu banyak yang tidak tahu tentang 3 orang karyawan yang meninggal ini. Dan sebenarnya 3 orang ini dijadikan tumbal. Tapi pihak pabrik gula ini menyatakan kalau itu adalah kecelakaan kerja, murni kecelakaan kerja. Nah sempat beberapa kali ada stasiun TV swasta mendatangi pabrik gula ini. Jadi mereka ini melakukan seperti penelusuran. Nah di sana ada 1 lokomotif tua yang sudah tidak terpakai. Di sana itu ada 1 lokomotif tua yang memang kondisinya sudah tidak terpakai. Mereka ini, para kru TV ini melakukan penelusuran di sana dan tiba-tiba ada yang kesurupan dari kru TV itu. Jadi yang kesurupan itu berteriak-teriak minta sajen. Nah, seringkali juga di pabrik gula ini banyak orang yang melihat ada barisan orang Belanda ini yang lewat. Banyak sekali ini dengan muka yang gosong. Karena memang kalau dilihat semua dari sejarahnya yang saya bahas di depan tadi, di masa kolonial pemerintahan Belanda, dulu itu banyak pribumi yang memang membakar dan membumi hanguskan pabrik gula tersebut. Jadi di sana memang ya banyak orang-orang Belanda yang terbakar, tentara-tentara Belanda ini yang terbakar. Dan sebenarnya masih banyak sekali cerita-cerita horor di tempat pabrik gula ini. Dan kita tahulah banyak sekali pabrik gula yang masih memang melakukan ritual semacam ini, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Nah rencang semua, dari kejadian-kejadian semacam ini, yang bisa kita ambil pelajaran adalah kita boleh melakukan satu kearifan lokal seperti menghargai adat dan istiadat setempat. Tapi yang kita tidak boleh adalah kalau kita merendahkan diri kita di hadapan mereka, di hadapan bangsa jin atau bangsa iblis. Karena sebenarnya derajat kita manusia lebih tinggi daripada mereka. Dan ini sudah jelas, sudah ketok palu. Maka seharusnya kita tidak patut menuruti kemauan mereka. Tapi ketika ada kejadian seperti itu, seharusnya ya ada beberapa pihak ini yang berani meluruskan atau berani melawan hal-hal yang melenceng seperti itu. Dan kalau ini terus-terusan berlanjut, artinya kita terus menuruti kemauan mereka dan pada akhirnya kita sendiri yang diperbudak oleh bangsa mereka. Nah, kisah ini kami bagikan dan kami berlepas diri dari cerita ini. Artinya ketika saya bercerita dan menceritakan kisah ini, bukan berarti saya ini setuju, bukan berarti saya setuju dengan cerita ini. Tapi tujuan saya menceritakan kisah ini supaya kita semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.